segala sesuatu pasti ada hambatannya. Seseorang yang banyak benar, mereka sering mengubah pikirannya seketika. Tetaplah menjaga saingan kita sibuk dengan kita, sementara kita sibuk dengan melayani pelanggan. Ada dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan yang bekerja untuk meningkatkan proses dan perusahaan yang bekerja untuk menurunkan proses. Batas Anda adalah kesempatan saya. Bekerja keraslah, bersenang-senanglah, buatlah sejarah. Bukan sebuah eksperimen namanya, jika Anda tahu itu akan bekerja. Jika Anda ingin menjadi inventif, maka Anda harus bersedia untuk gagal. Jika Anda memutuskan bahwa Anda hanya akan melakukan sesuatu yang Anda tahu akan berfungsi, maka Anda akan meninggalkan banyak peluang di atas meja. Jika Anda tidak paham detail dari bisnis Anda, maka pasti Anda akan gagal. Pelanggan terbaik adalah pelanggan yang tidak ingin menelepon Anda, tidak ingin bicara dengan Anda, berarti semuanya berjalan lancar. Satu-satunya cara untuk keluar dari kotak yang sempit adalah menciptakan jalan keluar sendiri. Saya mengawasi para pesaing kita, belajar dari mereka, memperhatikan segala tindakan mereka terhadap pelanggan, dan menirunya sebaik mungkin. Saya tahu jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi saya tahu satu hal yang mungkin saya sesali adalah tidak mencobanya. Nama perusahaan Anda adalah apa yang orang pikirkan ketika Anda sedang tidak hadir. Jangan pernah berhenti bereksperimen. Ambil keputusan bisnis berdasarkan data yang ada. Bila kamu tidak keras kepala, kamu akan terlalu cepat menyerah dalam eksperimen. Dan jika kamu tidak fleksibel, kamu akan memukulkan kepalamu ke tembok dan tidak akan melihat solusi dari masalah yang coba kamu selesaikan. Jika kamu membuat konsumen tidak senang di dunia fisik, mereka mungkin bakal mengatakannya pada 6 teman. Tapi jika kamu membuat mereka tidak senang di internet, masing-masing dari mereka bisa memberitahu 6.000 teman. Merek bagi sebuah perusahaan adalah seperti reputasi bagi orang. Kamu meraih reputasi dengan mencoba melakukan hal-hal yang berat dengan baik. Jika kamu membangun pengalaman yang bagus, konsumen akan berkata satu sama lain tentang itu. Pembicaraan dari mulut ke mulut sangatlah powerful. Jika kamu fokus pada kompetitor, kamu harus menunggu sampai kompetitor melakukan sesuatu. Sedangkan fokus kepada konsumen memungkinkan kamu lebih bisa menjadi pelopor. Pertanyaan umum yang kerap ditanyakan dalam bisnis adalah, mengapa? Itu merupakan pertanyaan bagus, namun pertanyaan valid yang sama adalah, mengapa tidak? Jika kamu memutuskan bahwa kamu hanya mau mengerjakan sesuatu yang sudah pasti berhasil, kamu akan meninggalkan banyak kesempatan. Jika kamu tidak memahami detail bisnismu, kamu bakalan gagal. Kamu harus mau disalahpahami jika ingin inovatif. Layanan konsumen terbaik adalah jika mereka tidak perlu menghubungi kamu, tidak perlu berbicara denganmu. Karena semuanya sudah bekerja dengan baik. Pandanglah pelanggan kita sebagai tamu yang diundang ke sebuah pesta dengan kita menjadi tuan rumah. Sudah menjadi tugas kita untuk memberikan pengalaman yang sedikit lebih baik kepada pelanggan. Saya lebih senang mewawancarai 50 orang dan tidak mempekerjakan siapapun daripada mempekerjakan orang yang salah. Pengusaha perlu bersikap realistis. Jadi, ketika Anda menulis rencana bisnis Anda, jika sejak awal Anda percaya bahwa ada kemungkinan 70% rencana Anda gagal, hal itu akan meringankan beban Anda